Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bu Reta ingin menyampaikan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup, tetapi kita akan lebih spesifik, lebih fokus mengenai klasifikasi yang dipakai atau yang pertama kali digunakan oleh Carolus Linnaeus, Bapak taksonomi kita. Baik, anak-anak. Klasifikasi yang diterapkan oleh Carolus Linnaeus dinamakan dengan atau diistilahkan dengan klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik ini adalah klasifikasi yang dilakukan dengan menekankan kedekatan hubungan kekerabatan di antara takson atau tingkatan, dan ini diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan asal Swedia yang juga biasa kita sebut sebagai bapak taksonomi kita, yaitu Carolus Linnaeus. Mengapa disebut sebagai bapak taksonomi? Karena taksonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan pengelompokan makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan yang paling kita kenal, ilmuwan yang paling terkenal untuk mempelajari materi ini, mempelajari ilmu ini, yaitu Carolus Linnaeus yang berasal dari Swedia. Nah, anak-anak, tingkatan takson itu adalah suatu tingkatan di mana makhluk hidup dikelompokkan menjadi suatu kelompok besar, kemudian kelompok besar ini akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini kemudian dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, sehingga pada akhirnya terbentuk kelompok kecil yang beranggotakan hanya satu jenis makhluk hidup. Seperti apa dan bagaimana takson itu, kita lihat lebih dalam. Nah, inilah tingkatan takson anak-anak, mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Dimulai dari tingkatan takson paling tinggi, yaitu kingdom, kemudian disusul filum atau divisi. Filum digunakan untuk tingkatan takson kedua untuk hewan, sedangkan divisi digunakan pada tumbuhan. Turun satu tingkat adalah kelas, kemudian ordo atau bangsa, familia, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Spesies hanya berisi satu jenis makhluk hidup saja. Jadi, anak-anak, untuk tingkatan takson, mulai dari yang paling tinggi tingkatannya, yaitu yang pertama, kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan terakhir adalah spesies. Nah, berikut adalah contohnya bagaimana penggunaan takson ini dimanfaatkan atau dipakai dalam pengelompokan makhluk hidup. Nah, kita melihat di sini ada dua varian atau ada dua spesies berbeda, yaitu kacang buncis dengan kacang hijau. Mari kita perhatikan di sini anak-anak. Untuk takson yang pertama, yaitu takson yang paling tinggi, kingdom, kacang buncis termasuk ke dalam kingdom plante atau tumbuhan. Kacang hijau pun demikian, sama. Sampai dengan tingkatan kingdom ini, mereka sama. Sedangkan untuk divisi, ingat kita menggunakan divisi di sini bukan filum, karena contoh yang Bu Reta pakai di layar itu adalah tumbuhan, sehingga kita menggunakan divisi. Nah, untuk kacang buncis termasuk ke dalam divisi Tracheophyta. Tracheophyta adalah tumbuhan berpembuluh yang memiliki xilem dan phloem. Kacang hijau pun demikian. Untuk tingkatan yang kedua ini, kedua jenis tumbuhan ini sama. Kita turun satu tingkat, yaitu kelas. Tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi dua macam. Ada tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Di mana kita tahu kacang buncis termasuk tumbuhan biji tertutup atau dinamakan angiosperme. Kacang hijau pun demikian. Jadi bijinya ada di dalam tertutup, dinamakan atau diistilahkan dengan angiosperme. Untuk tingkatan kelas, kacang buncis dan kacang hijau sama. Yuk, mari kita turun ke takson
berikutnya, yaitu ordo. Untuk ordo, Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup terbagi menjadi beberapa ordo. Salah satunya adalah kelas kacang-kacangan atau Leguminosae. Nah, kacang buncis termasuk ke dalam ordo tersebut, Leguminosae. Sama halnya juga dengan kacang hijau, yaitu Leguminosae. Sampai dengan tingkatan ini, mereka masih satu ordo atau ordo kacang-kacangan atau disebut ordo Leguminosae. Sampai dengan tingkatan ini, mereka sama. Kemudian, turun satu tingkat adalah familia. Untuk familia, kacang buncis dan kacang hijau pun juga masih dalam satu tingkatan, yaitu Papilionaceae. Karena memang kedekatan dari kacang buncis dan kacang hijau ini sama. Turun satu tingkat adalah genus. Nah, genus pada kacang buncis adalah Passeolus, dan kacang hijau pun juga sama, Passeolus. Kedekatan mereka, kedekatan dua contoh tumbuhan di depan ini adalah sangat dekat. Sampai dengan tingkatan genus, mereka sama. Dan yang terakhir adalah tingkatan spesies. Kita lihat di sini, kacang buncis termasuk spesies vulgaris, dan kacang hijau termasuk spesies radiatus. Dari sini kita tahu bahwa nama ilmiah dari kacang buncis adalah Passeolus vulgaris dan kacang hijau adalah Passeolus radiatus. Karena nama ilmiah diambil dari nama genus di bagian depan dan nama spesies di bagian belakang. Kacang buncis bernama Latin, bernama ilmiah Passeolus vulgaris, kacang hijau Passeolus radiatus. Baik anak-anak, berikutnya saya akan memberikan contoh, yaitu hubungan kekerabatan antara kucing dan macan. Kalau tadi kita ambil contoh tumbuhan, sekarang kita ambil contoh hewan. Yuk kita lihat bersama, masih menggunakan tingkatan takson yang sama, kingdom, phylum. Kali ini kita menggunakan phylum, bukan divisi. Bukan divisi karena kita menggunakan contoh animalia atau hewan. Kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, kucing dan macan, kita tahu bahwa kedua jenis hewan ini memiliki persamaan yang sangat mirip dan kedekatan hubungan atau kekerabatannya sangat dekat. Kita lihat di sini. Kita mulai dari tingkatan takson yang pertama. Pada tingkatan takson kucing, yaitu animalia, sama dengan macan, karena kedua contoh tersebut adalah contoh dari kingdom hewan atau animalia. Sampai di sini jelas mereka sama. Kemudian phylum. Turun satu tingkat, animalia terbagi menjadi dua. Ada yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang. Kucing masuk ke dalam kategori atau jenis phylumnya vertebrata karena memiliki tulang belakang. Macan pun demikian. Sampai sini mereka sama. Kemudian turun satu tingkat ke kelas. Vertebrata, kita tahu, hewan bertulang belakang terbagi menjadi 5 macam. Pisces, yang pertama adalah Pisces, kelas jenis ikan. Kemudian yang kedua adalah amfibi. Yang ketiga adalah reptil. Yang keempat adalah aves atau unggas. Yang kelima adalah mamalia. Nah, kucing dan macan jelas masuk ke kelas yang terakhir, yaitu mamalia. Atau kategori hewan yang bertulang belakang dan menyusui. Karena kita tahu kucing dan macan memang menyusui. Nah, sampai dengan tingkatan kelas, kucing dan macan sama. Kemudian kita turun satu tingkat, yaitu ordo. Mamalia terbagi menjadi 3 berdasarkan makanannya, yaitu omnivora, karnivora, dan herbivora. Kucing masuk ke dalam karnivora, karena kita tahu kucing termasuk hewan pemakan daging, begitu pula dengan macan. Nah, sampai dengan tingkatan ini mereka sama. Kemudian yang kelima, yaitu tingkatan takson famili, kucing masuk ke dalam kelas Felixidae, ya, atau karnivora jenis berambut yang biasanya tinggal di hutan dan memiliki rambut atau bentuk seperti itu yang kalian tahu ya, bentuknya seperti
macan seperti kucing itu sejenis Felixidae namanya, dengan karakteristik badan tubuh seperti itu namanya Felixidae. Macan pun juga masuk Felixidae. Genusnya sama, yaitu Felis dan Felis. Ya. Dan spesiesnya di sini yang berbeda. Karena kucing itu sifatnya senang di rumah, lokal begitu ya, tidak suka di hutan, tidak atau bukan merupakan hewan liar, sehingga kucing dinamakan domestik. Sehingga nama latin dari kucing yaitu Felis domestica. Berbeda dengan macan yang biasa tinggal di pinggiran sungai, kemudian tinggal di dalam hutan, dan juga liar atau buas, hidup di hutan dengan bebas, nah dinamakan dengan istilah tigris. Sehingga nama latin dari macan adalah Felis tigris. Felis diambil dari nama genusnya, tigris diambil dari nama spesiesnya. Begitu pula dengan kucing, Felis domestica. Nah, dari sini anak-anak kita mengetahui bahwa kedua hewan ini memiliki tingkat kekerabatan yang sangat erat. Nah, Bu Rita akan berikan juga contoh. Nah, ini dia. Mungkin kalian banyak yang mungkin penasaran, seperti apa hubungan kekerabatan manusia dengan orang utan, ya? Dengan orang utan seperti apa kekerabatannya? Ya, mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwa manusia dan orang utan ini dekat sekali, ya. Oke, kita mulai dari kingdom. Manusia termasuk animalia. Ya, anak-anak seperti yang Berita sudah sampaikan, manusia tidak dikategorikan sendiri, tidak dikelompokkan sendiri. Kita masih termasuk ke dalam kingdom animalia karena struktur tubuh kita yang sama dengan mereka. Pada manusia, kingdomnya adalah animalia. Orangutan pun juga sama. Filumnya vertebrata karena kita sama-sama bertulang belakang. Kelasnya mamalia karena kita menyusui, orangutan pun juga sama. Nah, ordonya kita omnivora. Orangutan pun juga omnivora. Kita pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Familinya adalah primata atau sejenis kera, kita pun juga masuk di dalamnya. Orangutan juga termasuk primata. Nah, di sini baru kita terpisah di tingkatan genus. Untuk manusia, kita termasuk ke dalam genus Homo atau sudah berjalan dengan tegak. Ya, berbeda dengan orangutan masih berjalan dengan bungkuk, maka termasuk ke dalam genus Pomo karena rambutnya pun juga masih banyak. Berbeda dengan Homo yang berambut sedikit dan berjalan agak tegak. Orangutan berjalan agak membungkuk dan memiliki rambut yang cukup lebat. Kemudian spesiesnya karena kita adalah sejenis genus Homo yang tidak bisa hidup sendiri, kita masuk ke dalam spesies sapiens. Sehingga nama latin manusia adalah Homo sapiens. Dan orangutan adalah Homo pygmaeus. Pygmaeus karena memiliki tulang yang besar, memiliki tulang rangka yang besar, sehingga dinamakan Homo pygmaeus. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa tahu bahwa manusia dan orangutan memiliki kekerabatan yang cukup erat. Sampai dengan tingkatan famili, kita memiliki persamaan. Baru kita berbeda itu di tingkatan genus. Nah, itu anak-anak. Nah, bagaimana dengan aturan penamaan ilmiah? Kita lihat di sini. Bagaimana kita mengetahui bahwa sekian banyak makhluk hidup memiliki nama ilmiah yang berbeda satu sama lain? Aturannya demikian. Yang pertama, pasti adalah menggunakan bahasa ilmiah atau Latin. Yang kedua, terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Ini yang Bu Reta sudah sampaikan tadi di contoh, seperti contohnya adalah manusia, Homo sapiens. Homo menandakan genus, sapiens menunjukkan spesies. Ya. Kedua ini dinamakan sistem binomial nomenklatur dari kata bi. Bi artinya adalah dua, anak-anak, dan nomial artinya adalah nama. Jadi namanya terdiri dari dua kata. Jadi sistem binomial nomenklatur adalah sistem penamaan makhluk hidup dengan dua kata. Di bagian kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Berarti kita tahu Felis tigris, genusnya Felis, spesiesnya tigris. Felis domestica atau kucing, Felis genus, domestica adalah spesies.
Nah, kemudian huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan huruf depan kata kedua menggunakan huruf bukan kapital atau huruf kecil. Jadi anak-anak, Bu Reta akan flashback lagi untuk contoh yang di depan. Nah, seperti ini. Jadi huruf yang ada di depan, ya, untuk kata yang pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan untuk berikutnya adalah huruf kecil. Jadi kalau Homo sapiens, sapiensnya tidak boleh huruf besar. Yang huruf besar hanya yang paling depan saja. Seperti itu yang benar. Saya kembali lagi. Nah, penulisan secara manual atau kalian tulis tangan harus diberi garis bawah terputus. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Nah, misalkan kalian tulis dengan tulisan tangan, anak-anak, tidak usah kalian buat miring. Namanya tidak perlu kalian buat miring, kamu sengaja tulis miring begitu ya, itu malah salah. Yang betul adalah kamu tulis seperti biasa, hanya perlu kalian garis terpisah. Garis terpisahnya bukan per huruf begini tidak, tapi satu kata, satu garis. Stop, spasi, garis lagi. Berarti ada 2 garis. Setiap nama, ya, Homo kamu garisnya sendiri, putus, kemudian sapiens kamu garisnya sendiri, sudah. Tidak boleh disambung. Itu adalah cara menulisnya jika ditulis manual atau tulis tangan. Sedangkan jika ditulis dengan menggunakan komputer, harus dicetak miring tanpa perlu diberi garis bawah. Ingat, tanpa perlu diberi garis bawah. Kalian cetak miring jika ditulis dengan komputer. Nah, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Ini tidak selalu ada. Misalkan seperti jagung, Ziames. Ziames L. L di sini menandakan bahwa penemunya adalah Carolus Linnaeus. Linnaeus suka menggunakan inisial nama L, inisial huruf L atau Linnaeus, ya. Dan ini tergantung dari keinginan penemunya. Misalkan ya, Bu Reta yang menemukan, saya suka diberi nama Reta saja. Misalkan saya menemukan suatu jenis kucing baru begitu ya, Nak ya. Suatu jenis kucing baru saya namakan Felis domestica R titik begitu. Nah, inisial R dari Reta. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi tidak selalu ada nama Latin dengan embel-embel inisial di belakangnya, tidak selalu ada. Ya, tapi kebanyakan kalau kalian buka buku, cari dari beberapa sumber, pasti ada beberapa inisial di belakangnya. Nah, inisial ini harus ditulis tidak dicetak miring dan juga tidak diberi garis bawah kalau ditulis tangan. Jadi dibiarkan saja dan diberi huruf besar. Seperti itu. Nah, Bu Reta yakin kalian sudah mengerjakan ini. Tabel nama-nama ilmiah makhluk hidup. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kalian mengerjakannya dengan cara mengetik, kalian menuliskannya dicetak miring saja. Tapi kalau kalian tulis tangan, ingat seperti yang Bu Reta sampaikan tadi, kalian tulis biasa tetapi diberi garis bawah terputus. Garis bawahnya setiap nama, ya. Crocodiles, ya. Crocodilesnya ini digarisi, kemudian akutus juga terpisah di tengah, tidak boleh nyambung begitu ya. Nah, itu anak-anak. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu kunci determinasi, anak-anak. Kunci determinasi adalah alat bantu klasifikasi yang memuat semua makhluk hidup, yang dibuat untuk mempermudah penggolongan makhluk hidup dan mengetahui nama makhluk hidup tersebut. Ini untuk apa, toh? Ini berperan untuk mengetahui nama Latin setiap makhluk hidup yang kalian kenal. Tentu kamu nggak hafal ya, saya yakin kamu nggak hafal nama Latinnya padi apa, nama Latinnya pisang, nama Latinnya jagung. Nah, kalian bisa tahu nama Latin dari masing-masing itu dengan menggunakan kunci determinasi. Caranya seperti apa? Bu Reta akan pandu setelah ini dengan beberapa contoh kunci determinasi dan bagaimana cara membacanya, anak-anak.